Shalom saudaraku, semoga hari ini hari yang baik, awal dari minggu yang akan berjalan. Mari kita lanjutkan seri kita dalam pelayanan Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelum dia terangkat ke surga. Matius 13 ayat 47-50. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus sedang memberitakan mengenai akhir zaman dan apa yang akan terjadi dalam masa penghakiman. Hal ini merupakan perumpamaan yang terakhir yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Jadi Yesus ingin agar kita semua siap menghadapi masa-masa akhir setelah ia menuntun kita dalam seluruh ajaran-ajaran sebelumnya. Pukat yang dilabuhkan di laut berbicara mengenai Injil yang diberitakan di seluruh dunia. Sebagaimana pukat ikan di laut, maka bukan hanya ikan yang akan tertangkap, tetapi juga begitu banyak benda yang lain, baik yang hidup maupun yang mati. Tidak ada yang akan tertinggal dan tidak ditarik oleh atau tersangkut di dalam pukat itu. Selama di bumi, Yesus memanggil semua orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ia memanggil pemungut cukai dan orang berdosa, perempuan sundal dan orang Samaria, nelayan dan petani, laki-laki dan perempuan, tentara dan orang kusta, Yahudi dan Romawi, orang Farisi dan Saduki. Jadi jelas bahwa misi gereja adalah untuk membawa berita Injil kepada semua orang, tidak terbatas oleh suku, warna kulit, kepercayaan, tingkatan dalam masyarakat ataupun bangsa. Kita juga harus memberitakan Injil kepada pemabuk, pecandu narkoba, remaja hamil di luar nikah, orang di penjara, orang dengan AIDS, dan banyak yang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dilabuhkan berarti Injil tersebut diberitakan sampai ke ujung bumi, tidak ada yang dikecualikan. Semua makhluk harus mendengar berita Injil. Memberitakan Injil sudah menjadi perintah Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bahkan di Injil Markus harus diberitakan kepada segala makhluk. Saudaraku, berada di tengah laut sangat mengerikan jika kita tidak ada di dalam kapal yang aman. Banyak badai yang menakutkan, serta kita tidak tahu ada apa di kedalaman laut. Bahkan di beberapa tempat terdapat pemangsa yang ganas. Inilah gambaran hidup orang di luar Kristus, penuh dengan ketidakjelasan, ketakutan, dan senantiasa dalam keadaan bahaya. Maka kita perlu mengerti maksud pukat itu. Yang pertama, pukat itu diperuntukkan untuk menangkap ikan. Jadi para nelayan itu selalu bertemu untuk membicarakan peralatan dan yang akan digunakan, strategi yang akan dijalankan. Kapal dipelihara dengan baik, begitu juga dengan jaring dan peralatan memancing. Namun jika tidak pernah ke laut, apakah mereka akan menangkap ikan? Tentu tidak. Amanat Agung memerintahkan untuk pergi. Lukas 5 ayat 4 mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lautan itu luas, saudara. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Lautan itu lebar. Beritakan Injil kepada segala makhluk, setiap jiwa dimenangkan, mulai dari satu orang, satu persatu. Lautan itu dalam. Kedalaman lautan bisa diartikan banyak hal. Tapi kali ini marilah kita fokus kepada hati manusia. Mereka merancangkan kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Mazmur 64 ayat 6. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam,
tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Amsal 20 ayat 5. Dan pukat ada daya tarik. Pukat mengumpulkan semua orang yang ada di lokasi seluas pukat itu ditebarkan, menunjukkan adanya daya tarik dari berita Injil dan pekerjaan penginjilan. Di dalam Kisah 8, Simon tukang sihir saja juga menjadi percaya karena melihat pemberitaan dan pekerjaan Filipus, dan ia juga menjadi percaya dan dibaptis. Banyak orang lain juga mengikuti Filipus, baik yang telah bertobat maupun yang hanya ikut-ikutan. Dan ada juga yang hanya untuk mencari keuntungan pribadi. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 3. Hasil pukat. Setelah penuh, berarti tidak semua orang diselamatkan. Seperti ada tulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Yang kedua, pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Mereka mengumpulkan yang baik dan membuang yang tidak baik. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Dan tidak lama kemudian Nuh dimasukkan dalam batra. Dan Allah yang menutup pintunya, sedangkan seluruh dunia ada di luar. Dikatakan Wahyu 3 ayat 7, kalau Allah yang menutup pintu, tidak ada yang dapat membukanya. Dan kalau Allah yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Saudara, hanya ada satu masa dalam hidup, dan hanya ada satu kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua sesudah kematian. Ibrani 9 ayat 7 mengatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Pekerjaan Injil, memberitakan Injil ini ada akhirnya, saudara. Seperti para nelayan yang akan memisahkan ikan yang baik dan yang tidak. Demikian juga pada akhir zaman, para malaikat akan memisahkan yang benar dan yang jahat. Yesus sedang menyampaikan akan penghakiman terakhir. Penghakiman akhir atas gerejanya. Para malaikat akan datang dan memisahkan yang jahat di antara yang benar. Termasuk gereja Tuhan akan dihakimi dan dimurnikan baik di dalamnya maupun di luarnya. Siapakah orang pilihan yang dibenarkan? Yang pertama, orang yang dipilih dan bukan yang terpanggil. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak orang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Yang kedua, mereka yang dipilih adalah domba yang murni, yang tahu akan kehendak Allah dan melakukannya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang ketiga, mereka yang memberikan kesaksian iman mereka dan siap mati untuk mempertahankan iman itu. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang keempat, mereka yang bertahan dalam penganiayaan. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang benar akan disebut diberkati oleh Bapa dan akan mewarisi kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Dan mereka akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46b. Lalu siapa yang jahat? Yang jahat adalah orang dalam gereja yang tidak sepenuhnya hidup bagi Tuhan. Mereka mendua hati dan melayani dua tuan, Allah dan Mammon. Dari luar mereka terlihat seperti orang Kristen, namun di dalam tidak. Mereka seperti benih yang ditaburkan di antara duri dan tanah berbatu. Mereka diliputi dengan kekhawatiran dan kepentingan hidup yang sebentar bertumbuh, tetapi karena tidak berakar, mereka akan segera layu. Jadi mereka ini tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus dan yang tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus dan tidak berjalan dan hidup di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengar mengenai persiapan dalam penghakiman terakhir yang kami harus lakukan. Oleh karena itu tarik kami lebih dalam lagi Tuhan. Jadikanlah kami seturut dengan kehendak Allah dalam waktu-waktu akhir ini. Ampuni kami dari segala kesalahan kami dan biarlah kami boleh hidup kudus dan rela
mempersembahkan hidup kami bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau yang dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan di atas segalanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.